Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan kali ini materi saya beri judul Kembali ke Taman Eden. Untuk itu kita dasari firman Tuhan ini ya di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Sekali lagi, Bereshit atau Kejadian pasal 2 ayat 15. Kalau saudara yang membawa kitab suci, saudara boleh buka, yang tidak membawa saudara bisa dengarkan. Demikian bunyinya. Kemudian Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakannya dan memeliharanya. Sampai di sini. Bapak Ibu yang terkasih, saya perlu memberitahu kepada saudara dengan tegas bahwa kondisi keadaan dunia sekarang ini akan semakin sulit sampai Yesua datang untuk yang kedua kali. Tetapi apakah dengan kesulitan yang ada kita menjadi takut? Jangan takut ya saudara-saudara, ngapain kita takut? Kita sudah dijaga dan dilindungi oleh Bapa Yahweh. Apalagi kalau kita mempelajari kitab suci, ketika Bapa Yahweh menjadikan manusia di Taman Eden, maka segalanya itu sudah dipersiapkan untuk membuat manusia itu hidup enak, hidup nyaman. Dan itu sebetulnya adalah isi hati Tuhan. Dia berikan kepada manusia agar supaya manusia itu menikmati berkat dari Bapa Yahweh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya tertarik dengan ayat ini karena di sana dikatakan ketika manusia itu sudah dilengkapi semua, sudah dijadikan Tuhan, lalu Tuhan bilang apa? Disuruh untuk berkembang biak dan mengelola taman itu. Nah, saya menarik dengan istilah mengelola. Mengelola di sini tentu saja bukan seperti yang kita bayangkan. Ya, saya akan coba lihat di teks aslinya. Nah, kata mengelola itu ditulis dengan kata le-abedah. Ditulis le-abedah ya. Lamet, ayin, bet, dalet, he. Dibaca le-abedah. Nah, tentu saja kata le-abedah ini bukan seperti yang kita bayangkan, yaitu mencangkul yang bikin manusia itu berkeringat. Tentu bukan seperti itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang mencangkul sampai berkeringat segala itu setelah manusia jatuh dalam dosa. Ayo kita baca ayatnya di dalam kitab Kejadian atau Bereshit pasal 3 ayat 19. Di sana dikatakan, dengan cucuran keringat di wajahmu, engkau akan makan roti, sampai engkau kembali kepada tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan kepada debu engkau akan kembali. Jadi, saya meyakini bahwa apa yang ditulis di dalam kitab Bereshit yang tadi, ya, yang pasal 2 ayat 15, itu bukan seperti yang kita bayangkan, mencangkul seperti itu.
Tidak, saudara-saudara. Sekalipun di situ dikatakan kemudian Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakannya, mengelola. Itu bukan seperti ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhan ingin anak-anak manusia, saudara dan saya, itu hidup tidak dalam penderitaan. Tuhan tidak pernah berpikir, anakku tak bikin susah supaya mereka ngerti arti dari kehidupan. Saya yakin Tuhan tidak pernah berpikir seperti itu, saudara. Enggak usah Tuhan lah, kita saja. Kalau kita punya anak, apakah kita pernah berpikir gini, aku akan jadikan anakku sengsara supaya dia ngerti hidupnya. Bahwa hidup itu berat, hidup itu susah. Ada enggak di sini yang punya anak berpikir kayak begitu, saudara-saudara? Kalau ada, saya pikir perlu juga berurusan dengan rumah sakit 2 bola. Ya. Kalau saudara punya anak, pasti saudara ingin anakku ini seorang pengusaha, hidupnya enak, kesana kemari naik mobil, rumahnya besar, nyaman, kan begitu Bapak Ibu? Itu baru pikiran yang nalar. Nah, kita melihat bahwa Taman Eden itu menjadi rusak. Sehingga yang terjadi adalah apa? Kecemburuan, kemarahan, pembunuhan, dan hal-hal yang buruk lainnya. Ini akibat intervensi dari si ular. Yang membuat Hawa akhirnya mengambil buah pengetahuan baik dan jahat. Sehingga semuanya menjadi rusak. Sejak manusia jatuh dalam dosa, baru orang bekerja berkeringat seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, visi dan misi Tuhan itu seringkali diintervensi oleh kuasa kegelapan untuk digagalkan. Sehingga akibat intervensi itu, maka Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Dari situlah kesulitan-kesulitan lain semakin bertambah banyak. Nah, disinilah keindahannya. Kenapa saya bertanya dengan sebuah pertanyaan kecil. Bagaimana mengembalikan Taman Eden kembali di dalam hidup kita? Jadi, kalau kita ingin tahu bagaimana sih mengembalikan Taman Eden dalam hidup kita, ya kita lihat saja peristiwa apa yang terjadi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya katakan bahwa kata le'abedah itu saya lihat di dalam teks berbahasa Inggris dikatakan to cultivate. Cultivate ini artinya mengelola. Tapi mengelola yang dimaksud bukan seperti Bapak ini, saudara-saudara. Mencangkul seharian, capek, berkeringat. Bukan begitu. Mungkin kita akan berpikir, pernah nggak kita merenung? Bagaimana sih yang disebut dengan mengelola taman itu? Caranya yaitu apa? Ini menurut saya ya saudara-saudara, terserah orang mau setuju atau tidak. Ini prinsip saya dan ini pandangan saya. Bahwa Tuhan menyuruh Adam mengelola taman itu dengan cara apa? Mencontoh caranya Tuhan. Yaitu cukup memberikan energi-energi positif dengan ucapan-ucapan kita. Ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu selama 6 hari, dia enggak pernah menggunakan tenaga. Dia hanya mengucapkan saja.
Sampai di sini paham nggak, saudara? Kalau menggunakan tenaga berarti kondisinya seperti ini. Seperti kondisi keadaan manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi manusia itu ketika belum jatuh dalam dosa, itu enggak berpeluh, saudara-saudara. Mungkin ada yang menafsirkan begini, yang mengelola seperti ini, tapi enggak keluar peluhnya. Iya, enggak mungkin, saudara. Namanya energi fisik dipakai, itu pasti capek. Makanya saya berpikir, yang dimaksud mengelola itu berarti memberikan energi sehingga apapun yang dikelola itu akan jadi baik. Tapi tentu saja energi-energi yang baik. Kalau kita membaca di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur, Bapak Ibu, pasal 78 ayat 23 sampai 25, di sana dikatakan demikian. Lalu dia memerintahkan awan dari atas dan dia membuka pintu-pintu langit dan dia mencurahkan mana atas mereka supaya mereka makan dan dia memberikan gandum dari langit kepada mereka. Orang-orang pun makan roti dari yang maha perkasa. Dia yang mengirimkan makanan kepada mereka untuk kepuasan mereka. Saudara pikir ini sebuah kiasan? Tidak. Ini betul-betul ketika bangsa Israel ada dalam penderitaan di padang gurun, Tuhan mengirimkan mana betul-betul jatuh dari langit. Burung-burung puyuh dikirimkannya. Cuman karena dasar pada waktu itu bangsa Israel itu rakusnya luar biasa, maka burung-burung itu enggak perlu disembelih langsung dimakan. Ya, saudara bisa lihat kisahnya di dalam kitab suci kita. Nah di sini dikatakan memerintah, berarti berbicara kepada awan-awan, sehingga pintu-pintu langit itu terbuka. Ini aneh, saudara-saudara, karena Tuhan memberi makan langsung dari langit. Dan inilah saatnya Tuhan memberkati saudara ketika pintu-pintu Syamayim dibuka. Hal-hal yang tidak masuk akal akan terjadi dalam hidup saudara. Tergantung kita apakah mempercayai atau tidak. Jangan sampai kondisi keadaan yang seperti ini bikin kita itu selalu ketakutan, was-was. Apanya yang ditakutkan, saudara-saudara? Enggak ada yang perlu ditakutkan. Saya kesana kemari enggak takut. Apa yang ditakutkan? Wong saya bahkan sempat ngomong gini, kalau virus itu bisa jadi manusia, ayo berdiri di depan saya kita duel, kita fight. Ya, mungkin orang bilang, ini Pak Lukas ki edan, memang itulah sikap saya. Ekstrim, tapi mesti benar, saudara-saudara. Jadi jangan apa-apa sedikit takut, apa-apa sedikit takut. Ini saatnya kita untuk dekat kepada Bapa Yahweh. Kedatangan Yesua sudah begitu dekat, saudara-saudara. Makanya saya berani mengatakan dunia tidak akan lebih baik. Dunia akan semakin parah. Apalagi sekarang beredar bukan visi misinya Bill Gates. Nggak akan selesai, saudara-saudara. Kita dientol-entol. Saya beberapa kali dapat video yang selalu sama dan saya sudah pernah sampaikan sebetulnya. Dunia nggak akan lebih baik. Manusia akan terus dicekoi dengan vaksin-vaksin yang saya tidak perlu ceritakan lagi, saudara bisa lihat video saya. Jadi Tuhan ingin menjadikan sekalipun dunia itu kacau balau, tetapi ada Taman Eden dalam hidup saudara. Itu yang harus kita yakini, saudara. Jadilah orang yang pemberani gitu loh.
Jangan jadi orang penakut. Apalagi kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh. Ngapain kita takut? Saya bacakan ayat lagi. Di dalam kitab Tehillim pasal 78 ayat 15 sampai 16 dikatakan, Dia membelah batu-batu cadas di padang gurun dan memberi mereka minum seperti dari samudra luas. Dan dia mengeluarkan aliran-aliran dari bukit cadas itu dan mengalirkan air ke bawah bagaikan sungai. Coba kita renungkan. Ini ayat ini kira-kira kalau dipikir secara logika mustahil atau tidak? Sangat mustahil. Wong gunung batu kok bisa mengeluarkan air. Bahkan dikatakan dia mengeluarkan aliran-aliran dari bukit cadas itu dan mengalirkan air ke bawah bagaikan sungai. Gak main-main loh, bagaikan sungai, bukan netes-netes, saudara. Jadi, bukit batu yang bisa mengeluarkan air, itu bisa saja menjadi gambaran bahwa Tuhan kalau sudah dia menggerakkan hati seseorang, sekalipun hati orang itu keras dan pelitnya luar biasa, kalau Tuhan gerakkan, dia bisa berkati kita semua dengan luar biasa. Saudara lihat saja ketika Nabi Elia ada di tepi sungai Kerit. Saudara lihat bagaimana penderitaan yang ada di luaran sana. Tetapi Elia, dia dipelihara oleh Bapa Yahweh. Dan hari ini saya beritahu kepada saudara sekalian, baik jemaat Aleph Tau yang ada di Kehilat ini maupun saudara yang ada di luar kota. Bapa Yahweh akan memelihara hidupmu dengan caranya yang sangat ajaib. Dan dia betul-betul akan membuat hidupmu itu nyaman seperti Taman Eden, saudara-saudara. Jadi jangan pernah kita takut. Dan kalau saya lihat sebetulnya ayat-ayat yang model seperti itu banyak sekali. Makanya kalau saya mengatakan ini saya tulis ayatnya, nanti jadi konkordansi, saudara-saudara. Tapi ayatnya begitu banyak bagaimana di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kondisi yang bikin manusia ketakutan, Bapa Yahweh melindungi kita dengan janjinya yang sangat luar biasa. Jadi nggak perlu takut, karena ketakutan, saya malah katakan apa? Kalau saudara takut, nggak usah kena virus corona, saudara. Saya kalau dengar virus corona, kan jadi bencinya luar biasa saya. Nggak usah kena virus corona deh, kena virus flu saja, Anda pasti mati. Karena ketakutan, saudara-saudara. Oleh karena itu saya katakan ayat-ayat yang model seperti itu banyak sekali dan saudara benar-benar akan merasakan kehidupan seperti di Taman Eden. Bapak Yahweh itu sangat excited loh saudara-saudara. Amin. Bener nggak ya? Kayaknya nggak bener deh. Kayaknya itu sih penghiburan dari Pak Lukas aja, saya bilang no. Saya katakan, Bapa Yahweh menjagai hidup saudara sampai akhir hayat saudara. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Janjinya itu ya dan amin. Dia bukan manusia yang mencela-mencele. Esok tempe, esok dele, sore tempe. Bukan begitu saudara-saudara. Ya, sekarang yang jadi pertanyaan, kapan pintu-pintu Syamayim itu dibuka? Kapan pintu-pintu surga dibuka untuk kita? Ketika kita menempatkan diri kita pada posisi seperti di Taman Eden.
Saya akan tunjukkan beberapa hal yang saya kira cukup menarik untuk kita bisa pelajari bersama-sama. Wah, ini agak gelap ya, saudara. Ini ada sebuah pertanyaan, what's the difference between spirit and soul? Apakah perbedaan antara roh dan jiwa? Saya jadi ingat, saudara, beberapa tahun yang lalu, saya sempat mempertanyakan ketika ada seorang penginjil perempuan yang bernama Christy Moore, itu terkenal dulu ya. Saya sempat bertanya begini, what is the difference between the voice of the Holy Spirit and the voice of heart? Ya, saya pernah pertanyakan itu. Apakah perbedaan antara suara hati dan suara Roh Kudus? Dan dia menerangkan begitu luar biasa. Dan kali ini saya akan terangkan kepada saudara, apa sih perbedaan antara roh dan jiwa? Perlu kita ketahui Bapak Ibu yang terkasih, bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 3 unsur. Sekalipun kalau kita mau memecah itu jadi banyak, sesuai dengan pola Ibrani. Tetapi secara garis besar itu ada 3. Ini tubuh. Ya, kemudian yang ini jiwa dan ini roh. Nah ini nih, spirit inilah saudara yang mampu mengubah segala-galanya. Kita mesti tahu itu. Karena tanpa kita bisa sampai pada batas ini, memiliki kekuatan, Anda akan menjadi orang yang hidup dalam kekalahan. Sebagai seorang pecundang. Tetapi kalau spirit saudara itu kuat, kitalah yang akan menang, saudara-saudara. Jadi yang terpenting, jangan sampai kita itu tidak paham akan hal ini. Karena saya pernah mengatakan bahwa di dalam unsur manusia ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Semua butuh makan. Lah yang mana yang banyak saudara kasih makan, itulah yang kuat, saudara. Kalau saudara banyak ngasih makan tubuh, maka tubuhnya yang kuat. Tubuh butuh makan, jiwa juga butuh makan. Dan roh juga butuh makan. Lah saudara mau kasih makan yang banyak yang mana? Sekarang kita lihat. Yang pertama yaitu roh, saudara. Roh atau spirit. Ya. Di sini dikatakan apa? Spiritual discernment. Ini adalah merupakan kebijaksanaan alam roh. Dan di sini ada peace, revelation, communicate with God. Ya, ini peace ini artinya damai. Revelation ini artinya pewahyuan. Dan communicate with God ini artinya komunikasi dengan Tuhan. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh fisik manusia. Karena fisik itu melakukan ya apa yang dilakukan fisik. Tetapi roh akan berurusan dengan roh. Inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Paham Bapak Ibu? Sak pinter-pintere binatang, dia tidak bisa menyembah Tuhan. Pak lah itu ada simpanse kok bisa nyembah Tuhan. Ya diajari tapi dia nggak ngerti, saudara. Yang dimaksud Tuhan itu apa dia nggak ngerti. Kenapa? Karena dia cuman 2 dimensi. Manusia itu 3 dimensi. Makanya saya katakan kalau spirit kita ini banyak dikasih makan, wow jangan tanya saudara-saudara, kekuatannya itu luar biasa. Kenapa ada orang yang katakanlah begitu mudah diserang oleh kuasa kegelapan, disantet segala. Karena spiritnya itu lemah. Nah di Taman Eden, sebelum manusia jatuh dalam dosa, ini spiritnya itu luar biasa. Bayangin aja, Tuhan jalan saja, Adam dan Hawa bisa ngerti.
padahal dia sudah jatuh dalam dosa. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin lama kepekaan manusia menjadi semakin susah, semakin tebal, saudara-saudara. Enggak lagi peka dengan kehadiran Tuhan. Tapi kalau spirit kita latih terus, maka kehadiran Tuhan pun bisa kita rasakan. Kira-kira sampai di sini paham enggak Bapak Ibu? Ya. Inilah yang disebut dengan manusia dalam atau dalamnya manusia secara spiritual. Selalu berbicara tentang roh, makanya saya banyak berbicara tentang roh. Kemudian kita lihat yang berikutnya, the soul. Di sini ada ya, ini self, ini diri sendiri, itu ada identitas, kepribadian, karakter. Itu pada diri, jiwa. Makanya ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu jiwa, saudara-saudara. Emosi itu juga jiwa. Ada perasaan dan kegairahan. Kemudian intelektual. Intelektual itu pikiran atau pola pikir, kemauan diri sendiri, dan kerinduan hati nurani. Itu adalah mengetahui baik yang jahat ya. Conscience ini artinya hati nurani. Know right from wrong, ya. Mengetahui yang baik dari yang jahat, yang buruk. Ini jiwa, saudara-saudara. Sementara kalau kita melihat tubuh, the body, di sini ada 5 physical sense. Ini yang disebut dengan panca indera. Kira-kira begitu ya, saudara-saudara. Panca indera. Saya nggak perlu cerita tentang panca indera, semua orang sudah tahu. Nah sekarang yang di sini, physical needs and desire. Ini keinginan dan kerinduan dari tubuh atau fisik. Ini makanan-makanan tubuh semua, saudara-saudara. Makanannya apa? Ini food. Food itu makanan. Bisa sate, bisa capcay, bisa fuyonghai, bisa bakmi, macam-macam. Itu makanan, Bapak Ibu. Kemudian air, itu juga dibutuhkan fisik. Kemudian aktivitas, pernaungan, kemudian pakaian, oksigen, kita tidur, pengaturan suhu, dan seks, itu adalah makanan fisik, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu saya ingin agar supaya dari semua ini yang tadi saya katakan, dari mulai spirit, kemudian soul, dan body atau tubuh, itu yang jadi pertanyaan, mana sih yang lebih banyak kita kasih makan? Kalau kita melihat di Taman Eden, yang diserang oleh ular, yang berusaha untuk dipatahkan, itu adalah spiritnya. Rohnya itu diputuskan, saudara-saudara. Sehingga hubungan antara Tuhan dengan manusia itu terputus secara total. Tetapi menggunakan apa? Logika. Menggunakan soul, jiwa. Kenapa? Karena waktu itu kan Tuhan ngomong sama si Adam. Semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perhatikan kata pastilah. Itu enggak main-main, saudara-saudara. Tetapi Hawa pada waktu itu ditipu oleh si ular karena ular berkata, sekali-kali kamu
tidak akan mati. Tetapi pada hari engkau memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim. Wah, ini digojok-gojoki melalui jiwa. Supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yahweh itu dilanggar. Sehingga putuslah hubungan antara Tuhan dengan manusia. Hawa berpikir ketika dia mendengarkan kata-kata ular, wah berarti Tuhan ini jahat juga ya. Kenapa sih kok dia melarang aku mengambil buah pengetahuan baik dan jahat? Padahal dengan aku mengambil buah yang baik dan jahat, aku akan menjadi seperti Elohim. Pertanyaannya, ketika Adam dijadikan Tuhan, itu sudah seperti Elohim atau harus makan dulu baru menjadi seperti Elohim? Tidak, bukan? Tuhan menjadikan manusia itu sudah seperti Elohim. Tetapi akibat pelintiran dari kata-kata si ular, si Hawa berpikir, aku seperti Elohim kalau aku makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi yang pertama kali diserang itu adalah rohnya. Melalui apa? Jiwa, melalui kesenangan. Sama ibarat seperti kalau saya gambarkan secara analogi, itu saudara bikin perangkap tikus. Ya, dikasih keju atau dikasih kelapa atau dikasih ikan asin. Tikus kan seneng, saudara-saudara. Wow, ini dia. Tapi begitu dia masuk, mati, saudara-saudara. Apakah mati itu pakai jebretan tikus atau nyemplung ya di ember atau apa? Pokoknya kalau makan itu mati. Nah, itulah jebakan-jebakan yang sebetulnya setan selalu sodorkan di dalam kehidupan manusia. Dengan tujuan manusia itu enak, nyaman, menikmati, tetapi hubungan antara manusia dengan Tuhan menjadi putus, Bapak Ibu. Itulah kerusakan manusia pertama. Sehingga ketika Tuhan bertanya, hai Adam, di manakah engkau? Jawabnya harusnya apa? Ini loh Tuhan, aku di sini. Tapi jawabnya ora nyambung, saudara-saudara. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku makan dari buah pengetahuan baik dan jahat. Loh sing ditakok iki kan kowe iki nang endi gitu loh. Lah kok jawabannya iki loh Tuhan, perempuan yang kau tempatkan. Jadi seolah-olah malah Tuhannya dituduh gara-gara perempuan ini aku jatuh dalam dosa. Jadi polanya itu selalu begitu Bapak Ibu. Makanya pagi ini saya mengajarkan kepada saudara, ayo kita melatih diri kita dalam kondisi keadaan dunia yang semakin kacau ini, kita kembalikan Taman Eden dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Kita lihat. Ciptakanlah Taman Eden dalam diri kita. Yaitu apa? Kita banyak memberi makan roh kita. Kalau kita perhatikan ada sebuah gambaran yang cukup menarik tentang Henokh, saudara-saudara. Henokh itu dikatakan di dalam kitab suci itu bergaul dengan Tuhan. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 5 ayat 24 dikatakan demikian. Dan Henokh hidup bergaul dengan Elohim, kemudian dia tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya. Ini menjadi sebuah gambaran, saudara-saudara. Bahwa ketika kita juga bergaul bersama dengan Elohim, maka ketika rapture kita pasti terangkat, Bapak Ibu.
Amin? Kayaknya kok berat banget ya ngomongnya amin. Apa mungkin mulut saudara ditutup semua itu? Ya. Jadi Noah itu bergaul dengan Elohim. Di dalam teks berbahasa Ibrani itu ditulis berjalan bersama Yahweh. Berjalan bersama Yahweh. Apa yang dimaksud dengan berjalan bersama Yahweh? Artinya di dalam kehidupan Henokh itu menjalani hukum sistemiknya Tuhan. Ingat, berkali-kali saya memberitahu bahwa Tuhan itu punya hukum sistemik. Henokh berjalan bersama dengan Elohim dan nggak ada lagi diangkat, rapture, saudara-saudara. Itu gambarannya. Kemudian Noah, itu juga sama. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, inilah silsilah Noah. Noah adalah seorang pria yang benar, ia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Noah bergaul dengan Elohim. Di dalam teks asli saya lihat juga bukan kata bergaul tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Coba saudara bayangkan apa yang terjadi jika kita berada di Taman Eden. Coba kita renungkan sejenak. Kalau kita berada di Taman Eden, apa sih yang akan kita lakukan di sana? Anggaplah saudara ada di Taman Eden dan manusia belum jatuh dalam dosa. Kira-kira menurut saudara apa yang akan saudara lakukan? Ya, kalau saya nih, hidup saya akan diwarnai dengan rasa syukur. Saya akan bersyukur atas udara segar, atas pohon-pohon yang bisa memberikan oksigen yang cukup kepada manusia. Kenapa manusia pada zaman dulu umurnya panjang-panjang, saudara-saudara. Bahkan Metusela saja sampai umurnya 969. Kenapa umurnya panjang-panjang? Karena kondisi keadaan pada waktu itu banyak sekali oksigen melimpah ruah. Apalagi kalau kita lihat, saudara bisa lihat ya, materi saya yang judulnya Tur Sebelum Air Bah. Di situ saya ceritakan dengan fakta-fakta bahwa bumi kita itu pernah ada pohon yang tingginya sampai ke langit. Dan itu bukan cuma satu pohon, tapi di banyak dunia ada pohon-pohon yang tingginya sampai ke langit. Tapi saya tidak cerita tentang hal ini, nanti kita keluar jalur. Kalau saudara pengen tahu fakta-faktanya juga, silahkan lihat di video saya. Temanya adalah Tur Sebelum Air Bah. Jangan lupa channel saya tulis dulu ya, Lukas Sutrisno, kemudian belakangnya Tur Sebelum Air Bah. Nanti saudara akan tahu di situ. Nah, kita kembali lagi ke sini, saudara-saudara. Yang harus kita lakukan jikalau kita ingin menciptakan Taman Eden dalam diri kita masing-masing adalah selalu mengucap syukur. Dan mengucap syukur itu bukan diwujudkan hanya saat saudara berdoa, salah itu saudara. Memang orang berdoa perlu mengucap syukur, tetapi saya kasih pemahaman. Ketika engkau bangun pagi saat buka mata, saudara harus mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Saudara juga bisa kasih nama ya. Hari ini adalah hari mujizat. Hari ini adalah hari kesehatan saya. Hari ini adalah hari kemakmuran. Apa saja silakan saudara kasih nama. Saudara bisa menghirup nafas dengan segar, itu juga perlu disyukuri. Ada banyak orang di dunia ini, waktu tarik nafasnya enggik-enggikan saudara-saudara. Tapi kita bisa menarik nafas segar.
waduh nyaman sekali. Kita perlu bersyukur, ya. Bisakah kita bersyukur pada saat kita melihat pohon-pohon dan kita duduk di bawahnya, kita menikmati oksigen yang begitu melimpah, itu juga perlu disyukuri. Kemudian bagaimana ketika kita melihat cahaya matahari, bisakah kita juga mensyukuri? Kadangkala kita menjalani hidup ini, ya sudah biasa saja, jalani biasa saja. Padahal dengan kita banyak mengucap syukur, maka dalam diri saudara akan tercipta taman Eden. Hidup saudara akan diwarnai dengan damai sejahtera yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya katakan inilah caranya kita mengaplikasikan Taman Eden dalam hidup kita masing-masing. Sampai di sini paham enggak saudara-saudara? Jadi jika kita bisa melakukan hidup kita, maka kita akan menikmati damai sejahtera, rasa syukur yang tentunya akan berdampak sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi faktanya apakah seperti itu? Tapi faktanya tidak, saudara-saudara. Berapa banyak kita tidak bisa menciptakan Taman Eden dalam keluarga kita. Kita tidak bisa menciptakan Taman Eden dalam studi kita. Kita tidak bisa menciptakan Taman Eden dalam bisnis kita. Kenapa? Karena kita mengakses ke dunia yang beraura negatif. Ada kesulitan sedikit, marahnya dulu nomor satu. Di sini kira-kira masih ada enggak ya yang kalau ada apa-apa sedikit, ngamuknya dulu, gedek-gedek. Ada enggak? Halo? Buka. Ya. Buka masker saudara, ngomong. Ngapain saudara takut? Ya. Masih ada enggak? Ya kalau di sini saya bersyukur enggak ada. Tapi kalau di rumah, yang saya tanya tuh di rumah. Ya. Ngapain saudara-saudara ngamuk digedek-gedek? Saya katakan itu energi negatif loh. Ya. Oleh karena itu saya katakan, ayo ciptakan Taman Eden. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Amin. Bagi saudara yang di Magelang, keluar dari persembunyianmu. Ayo ibadah lagi. Halo? Saya tanya nih sama saudara yang nonton di rumah. Keluar dari persembunyianmu. Ayo datang lagi ke tempat ini. Enggak usah takut, saudara-saudara. Lah saya sudah tua. Loh banyak loh ini yang tua-tua. Kita ibadah dari awal juga banyak yang tua, enggak ada yang masalah. Sampai di sini ada kena virus? Enggak ada, saudara-saudara. Apalagi kalau kita pakai logika nih, ngapain kita takut? Lah masuk cangkemnya tutup kabeh kok. Bener enggak saudara-saudara? Loh saya bilang, ini saya jujur sampai enggak kenalin saudara loh. Loh cangkemnya tutupi kabeh kok. Sampai tekan cungure ditutup. Ya, saya sampai enggak kenal lagi sopo, enggak tahu saya. Dan banyak orang kalau ketemu saya nggak mau tak jabat tangan, betul nggak? Ngapain mesti begini-begini, apa yang ditakutkan? Ayo. Saya nggak takut, saya kalau ketemu orang mau jabat tangan saja sama saya. Saya nggak urusan orang mau ngomong apa. Ini wujud kepedulian saya dengan saudara. Wes cangkemnya ditutup, ya toh. Di sini ada hand sanitizer, ada tempat cuci lagi, jagoe anggang-anggang, sing diwedeni iki apa gitu loh. Ayo keluar dari persembunyian saudara.
Oleh karena itu, saya bikin sebuah analogi begini. Saya bikin analogi, tolong saudara jawab ya. Saya ingin saudara menjawab bisa didengar oleh orang-orang yang nonton. Buka, saudara-saudara. Jika saudara sakit berat, jawab nih. Enggak usah takut, buka oh. Enggak akan saudara kena virus di sini, enggak ada virus di sini. Ya. Jika saudara sakit berat dan Tuhan bilang, aku akan sembuhkan engkau. Tetapi syaratnya, kamu harus datang beribadah. Mau atau tidak? Nah, ya boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Lah begitu. Ya. Sekarang yang kedua. Jika ada orang yang lumpuh total. Tuhan bilang, aku akan sembuhkan engkau. Tapi syaratnya, kalau nyanyi kamu mesti lompat-lompat. Mau atau tidak? Nah, begitu ya. Makanya kalau diajak nyanyi, ayo kita muter, mendeng, woy. Coba ini loh, pertanyaan ini loh. Kalau kira-kira kalau kita itu lumpuh, Tuhan bilang tak sembuh, tapi kamu mesti nari. Welek yo ben, pokoknya nari. Mau apa tidak? Mau. Nah ini, sekarang yang ketiga, saudara-saudara. Kamu tak kasih kendaraan. Karena rumahmu jauh. Tapi syaratnya, kamu harus mau ibadah di Kehilat Aleftau. Mau atau tidak? Haleluya. Lo bener gak saudara-saudara? Ya. Rumahnya jauh dikasih kendaraan, ora gelem. Lah itu kan rohnya gak bergerak namanya. Kok mengatakan aku menciptakan Taman Eden? Nah, gak bisa itu saudara-saudara. Paham? Sekarang pertanyaan terakhir. Ketika umurmu tinggal 1 minggu lagi, Tuhan katakan, kamu tak kasih umur yang panjang, tapi syaratnya satu, kamu datang dan mau dibaptis pembaharuan. Mau atau tidak? Lah iya toh? Ngapain kita pakai analogi ini loh, saudara-saudara? Itu yang saya katakan menciptakan Taman Eden. Saudara lihat nggak di pasar orang untel-untelan? Nggak ada tuh yang kena virus. Kita ibadah wis diproteksi, tutup cangkeme, dikasih hand sanitizer, cuci tangan. Isi wedi, ayo kebangetan saudara-saudara. Jadi kita harus pakai logika, gitu loh. Apakah saudara akan nikmat seperti ini terus? Artinya streaming terus. Kalau streaming yang ini kan kita ditonton banyak orang nih, seluruh dunia. Ya. Apakah saya akan mengatakan jangan streaming atau jangan datang ke sini? Itu karena apa? Karena jauh. Misalnya dari Amerika, dari Jepang, dari Malaysia, dari Swiss dan macam-macam. Ini kita ditonton mereka loh. Mereka kan tidak mungkin ke sini. Lah itu streaming nggak apa-apa, saudara-saudara. Tapi ini kan sekarang kita namanya new normal katanya. Sudah normal tapi dengan gaya yang baru. Ngapain kita masih bersembunyi terus? Saatnya keluar. Ya. Saudara tahu nggak? Sekarang ini orang parno banget ya, paranoid. Beberapa hari yang lalu, itu suhu badan saya itu panasnya minta ampun, saudara-saudara. Kalau dites mungkin pasti 37 lebih. Dan ketika 37 lebih, kalau saya dites pasti orang berkata apa? Oh Pak Lukas kena virus. Iya toh? Padahal panas badan saya, itu karena sepanjang malam saya tidak tidur, saya menyiapin materi khotbah. Sampai pagi. Saya kalau nyiapin khotbah, saya nggak peduli istri saya suka gambleh ya.
Apa itu gambleh? Gambleh itu apa? Ngomongin terus gitu. Pap, sudah malam tidur. Lah iki urung selesai iki piye? Sing meh khotbah sapa, Saudara-saudara? Ya. Saya tahu dia maksudnya baik supaya saya sehat. Lah tapi saya kalau belum selesai sampai pagi tidur sampai pagi. Saya enggak urusan, Saudara-saudara. Mau badan saya panas kek, mau dingin kek, emang gua pikirin. Pokoknya saya punya tekad, saya menyampaikan materi, jemaat mesti mudeng kabeh, Saudara-saudara. Saudara ngerti enggak saya nyampein hari ini? Mudeng apa tidak? Nah, puji Tuhan, begitu. Ya. Kemarin badan saya panas luar biasa loh. Karena apa? Karena sepanjang malam saya tidak tidur sampai pagi. Nah, coba kalau dites langsung, maaf Pak, minggir, Anda kena virus. Enak wae kena virus, opo wae diomongi virus. Ya. Kenapa sih seperti itu, orang parno banget sih? Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, sekali lagi bersyukurlah untuk udara pagi yang saudara nikmati. Bersyukurlah kita bisa ibadah di tempat ini. Loh kalau saya mau tunjukkan WA saya, banyak orang yang mengatakan alangkah senangnya tinggal di kota Magelang, bisa ibadah di tempatnya Pak Lukas. Loh itu loh. Loh saudara di Magelang kok males-malesan? Piye coba? Banyak loh yang WA saya. Aku sakjane pingin ibadah di Magelang. Tapi sayang sekali jauh. Padahal saya ingin sekali apalagi lihat streaming. Ya saya bilang ya sudahlah karena di luar kota jauh, ya sudah. Streaming enggak apa-apa. Tapi yang di kota Magelang, saudara semua ayo kembali beribadah lagi. Amin. Tempat masih banyak ini loh. Apalagi visi kita akan besar, kita akan bangun kehilat besar di belakang, saudara-saudara. Kalau kita enggak sungguh-sungguh, Tuhan bilangnya ora usah. Oh, ibadah yang males kok, iya toh. Tapi kalau sungguh-sungguh Tuhan bilang, oke, aku berkati kehilat ini. Gitu loh Bapak Ibu. Kita juga perlu bersyukur atas uang yang kita miliki. Pernah enggak saudara sekalipun mungkin ngantongi uang cuma 5.000 atau 10.000, saudara katakan Tuhan terima kasih untuk uang yang Engkau berikan kepada saya. Pokoknya tiap-tiap hari isilah hidupmu dengan rasa syukur dan lihat, perhatikan mujizat-mujizat besar seperti di Taman Eden terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Kita juga perlu mensyukuri. Ini yang penting saudara. Orang-orang yang pernah mengangkat hidupmu. Atau orang-orang di saat kita sedang lokro dapat kekuatan baru. Orang-orang itu perlu kita ingat dan kita doakan, kita syukuri. Ini konsep di Taman Eden Bapak Ibu. Jangan ketika kita dapat berkat, berkatnya kita terima, orangnya kita lupakan. Itu enggak benar saudara-saudara. Saya selalu mengingat orang-orang yang membuat sampai saat ini saya bisa berdiri di sini. Kalau saya sebutkan begitu banyak orang-orang yang mensupport hidup saya. Makanya kalau orang bilang, Pak Lukas sukses ya. Kesuksesan saya milik orang banyak. Tanpa saya didukung oleh mereka, mustahil saya sukses. Setidak-tidaknya Jemaat Aleph Tau adalah jemaat yang sangat saya sayangi, saya cintai, saya kasihi saudara. Kenapa? Karena gembala tanpa jemaat mana bisa? Enggak bisa bukan? Kenapa dulu saya pada waktu memanggil nama Yahweh, saya berani menyampaikan, karena saya hidup dikasih makan saudara. Enggak usah munafik deh. Pendeta seperti saya kan memang tidak kerja, saudara. Iya toh? Nah saya makan dari mana? Kan dari saudara. Dari orang-orang yang simpatik dengan pelayanan saya.
Lah kalau saya ngerti kebenaran kok saya diam saja, lah jahat saya. Itu yang selalu saya katakan pada saat pertama kali saya memanggil nama Yahweh. Semalam-malaman saya tidak bisa tidur. Di dalam hati saya selalu ada, kamu penipu. Saya bilang, tapi ini kan belum pernah Tuhan. Kamu berani atau tidak? Saya bilang, berani. Saya sampaikan nama Yahweh. Saya tidak urusan orang mau tolak atau tidak. Yang penting ini sebuah kebenaran. Makanya sekarang pertanyaan gampang. Kalau ada orang ribut-ribut tanya aja, nama Yahweh ini bener apa ora? Gitu aja sudah. Amin, Bapak Ibu. Kalau bilang ora ya wes berarti memang Anda bukan pengagung Bapak Yahweh. Orang usah ngomong haleluya. Karena haleluya itu adalah pujilah Yahweh. Jadi sekali waktu saya kadang-kala gini ya, saya perlu kasih tahu kepada saudara. Mungkin nampaknya ini aneh, tetapi saya lakukan. Kalau malam hari, nggak ada orang yang tahu saya keluar, saya duduk di kursi di situ. Saya duduk sendiri. Saya bayangkan orang-orang yang mengangkat hidup saya, yang memberkati saya, sekalipun saya nggak ngerti orangnya, nggak ngerti wajahnya. Saya bayangkan orang itu ada di depan saya. Dan saya berkati orang itu, saya katakan aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau usahamu. Itu sebuah ritual kecil yang ditangkap oleh alam semesta. Bahwa kita itu orang yang tahu diri. Paham Bapak Ibu? Jangan kita nggak tahu diri, wes diberkati meneng wae. Kita doakan. Orang-orang yang pernah mengangkat hidup kita, doakan mereka. Kemudian, kita juga perlu bersyukur untuk baju yang kita pakai. Kita juga perlu bersyukur untuk keamanan yang kita dapatkan. Kita perlu bersyukur untuk mata yang bisa melihat, lidah yang bisa dipakai untuk berbicara dan merasakan. Coba saudara lanjutkan sendiri. Pasti akan banyak rasa-rasa syukur yang bisa saudara ungkapkan kepada Tuhan. Dan saya hanya katakan, lihat apa yang akan terjadi. Kalau engkau sudah menciptakan Taman Eden dalam hidupmu, berkat Bapa Yahweh pasti melimpah dalam hidup saudara. Haleluya. Jadi tarik hidupmu. Ya. Itu sebabnya orang yang menganggap aneh, coba kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, namun manusia jiwani tidak menerima hal-hal mengenai roh Elohim karena kebodohan ada padanya dan dia tidak mampu untuk memahaminya sebab hal itu diuji secara rohaniah. Roh, kembali selalu roh. Karena roh itulah yang berhubungan dengan alam yang tanpa batas. Kemudian Romia atau Roma pasal 8 ayat 6. Sebab pola pikir daging adalah kematian, tetapi pola pikir roh adalah kehidupan dan damai sejahtera. Hari ini sekali lagi saya katakan, engkau pulang, ciptakan Taman Eden dalam hidup saudara, dan lihat hidupmu akan selalu menyenangkan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada saat pagi hari ini, kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan, kami tanamkan dalam hati kami. Karena kami menyadari dunia tidak akan menjadi lebih baik, tetapi Engkau akan selalu melindungi dan menjaga hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami terus setia kepadamu sampai Yeshua datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan lihat pengumuman, saudara-saudara. Shalom, kembali lagi dalam Aleph Tahu Breaking News.
Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Keluarga besar Kehilat Alef Tau mengucapkan Yom Huledet Sameah bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya berkat dan anugerah Bapa Yahweh selalu melingkupi saudara. Info Hari Raya. Hadirilah ibadah Hari Raya Tisha B'Av pada hari Rabu 29 Juli 2020 pukul 6 sore. Dan dalam rangka memperingati Tisha B'Av, jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam mulai tanggal 29 Juli 2020 pukul 6 sore hingga tanggal 30 Juli 2020 pukul 7 malam. Info multimedia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk melayani di bidang multimedia, LCD, kameramen, editor, dan live streaming, bisa menghubungi Saudara Dio atau Saudara Jevi dengan nomor berikut. Kami mengajak jemaat untuk tetap mematuhi protokol new normal ibadah dengan berjaga jarak saat meninggalkan Kehilat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumuman kita Bapak Ibu. Dan pagi ini, karena hari ini adalah minggu pertama, maka yang kita lakukan seperti yang biasa, yaitu kita memberikan persembahan tatangan. Nah, persembahan tatangan itu nanti ada yang di depan sana dan di depan sini ya. Di sini ada enggak kotaknya? Atau di sana semua? Oh, di sana semua? Mau perlu ditaruh sini enggak? Atau di sana semua? Ya udah di sana semua enggak apa-apa. Ya, nanti saudara yang akan memberikan persembahan tatangan, saudara bisa masukkan di kotak sana ya. Dan sekali lagi persembahan tatangan ini akan terus kita lakukan untuk mensupport pembangunan Kehilat kita di belakang. Ya, Bapak Ibu. Kemudian bagi saudara yang berulang tahun di bulan Juli, kami persilahkan maju ke depan sini. Saya akan doakan saudara. Ada yang berulang tahun di bulan Juli, silahkan maju ke sini. Ya. Siapa lagi? Kemudian yang terakhir bagi saudara yang tidak berulang tahun, kita akan sama-sama bangkit berdiri, silahkan kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita doakan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, arahkan tangan saudara ke depan, kita berkati saudara-saudara kita yang maju ke depan ini. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Di pagi yang indah ini kami bersama-sama boleh beribadah memuliakan Engkau, dan sebelum kami pulang, saya berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini berulang tahun di bulan Juli. Bapa Yahweh berkati mereka semua. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan dibuatnyalah Engkau menjadi berhasil. Berkatilah mereka ya Bapa, sehingga itu menjadi kado yang terbaik daripadamu. Karena kami menyadari bahwa saat mereka membutuhkan sesuatu, mungkin mereka belum mendapatkan, tetapi saat ini saya minta Bapa Yahweh berkati, menjadi kado istimewa bagi mereka. Yang saat ini bersekolah juga Tuhan memberi hikmat, akal budi, kepandaian, sehingga di sekolahnya menjadi anak-anak yang pandai. Terima kasih ya Bapa Yahweh, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Saya juga berdoa untuk anak-anakmu yang akan memberikan persembahan tatangan. Berkatilah mereka ya Bapa, dengan berkat-Mu yang berlimpah. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Bapa Yahweh selalu memberkati kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita,
Dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Iye farehecha Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi roca. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Ken yehi roca. Yisa Yahweh panau eleka. Wa Yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi roca. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neha, ufriat matka, ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau, faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.